Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita berada di tema kedua ya, dengan judul udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, hari ini kita sudah berada di pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran kali ini, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang lagu yang kita nyanyikan ya, lagu apa kemarin? Lagu ini ya, gugur bunga ya. Nah, lagu gugur bunga yang bertangga nada minor. Ternyata lagu gugur bunga itu bertangga nada minor. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi di pembelajaran 6. Silakan simak materi berikut. Ini Ustadz gunakan buku dari Kemendikbud, ada di halaman 46 ya, bisa dilihat. Nah, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Nah, kemarin kita sudah Ustadz jelaskan ya. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa aja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Gimana caranya memelihara ketertiban dan keamanan? Nah, gimana? Karena memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat itu adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat, maka ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama-sama segenap warga masyarakat. Contohnya membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Nah, jadi salah satu contohnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah membuat peraturan, baik itu jam masyarakat, misalnya jam pintu pagar kompleknya atau pintu pagar desanya akan ditutup pada jam sekian, misalnya seperti itu ya. Dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, jadi peraturan yang sudah dibuat itu hendaknya dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada. Contohnya nih, kegiatan siskamling atau ronda malam tadi ya. Oke, kemudian ada yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Di mana masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda ya. Jadi satu kumpulan dari berbagai individu yang berbeda-beda tadi atau disebut masyarakat. Dengan perbedaan itu mempunyai tujuan yang sama sebenarnya. Nah, jadi perbedaan tadi walaupun berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan, dan perbedaan ini bisa menyebabkan konflik ya, Maka oleh sebab itu gimana? Nah, meskipun demikian setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Jadi caranya agar tidak terjadi konflik, maka harus dijaga persatuan dan kesatuan antar warga masyarakatnya.
Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Nah, ini semua warga masyarakat harus memiliki prinsip ini. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup. Jadi harus serasi, harus selaras ya. Kemudian saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Jadi jangan mencari-cari perbedaannya, tapi carilah kesamaannya, carilah persamaannya. Jangan mencari-cari hanya perbedaannya aja, karena itu akan sangat cepat menimbulkan konflik kalau kita mencari-cari perbedaan. Nah, dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat seperti berikutnya. Dengan sikap yang ada ini, maka diharapkan maka nantinya hidup rukun. Nah, maka nantinya semua masyarakat akan hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Kemudian setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Nah, ini yang didapatkan dari tiga poin tadi ya. Maka ini yang didapatkan. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Kemudian warga masyarakat juga bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Kemudian mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Jadi selain nanti permasalahan sosial itu dapat diselesaikan secara bersama-sama, jika masyarakat bergaul sesama masyarakat tidak membedakan antara suku, agama, ras, ataupun golongan. Nah, karena perbedaan tadi seperti yang saya sampaikan dapat menimbulkan konflik. Misalnya agama Islam dan agama yang Kristen, misalnya kalau tidak kita menanamkan sikap toleransi, maka akan sangat berpotensi untuk adanya konflik. Maka oleh sebab itu kita harus bisa untuk tidak membeda-bedakan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, khususnya kepada orang yang mungkin ada warga masyarakat yang baru yang ternyata tidak bisa, misalnya di lingkungan kita, lingkungan Banjarbaru ya, karena kita berada di Kalimantan Selatan yang bahasa daerahnya adalah bahasa Banjar, dan mungkin ada tetangga kita yang baru pindah dari Jawa misalnya, dia masih belum bisa menggunakan bahasa Banjar. Maka ketika kita ada 2 orang berteman dan tetangga kita yang baru yang masih belum bisa bahasa Banjar datang, maka kita tidak boleh menggunakan bahasa Banjar. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang dia mengerti. Nah, yang paling disarankan adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bahasa yang tidak dia pahami, maka mungkin dia akan tersinggung. Nah, nanti dikira kita ngomongin dia atau gimana. Nah, jadi gunakanlah bahasa yang dipahami oleh semua orang saat kita berbicara. Kemudian kita lanjutkan dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Banyak manfaat yang bisa kamu peroleh. Apa aja manfaatnya? Nah, beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya hidup masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Enak kan kalau masyarakatnya rukun dan akrab ya, berdampingan hidupnya. Kemudian terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Ketika ada tetangga kita atau teman kita yang sedang kesusahan, maka kita bisa membantu. Atau ketika kita mengalami satu kesusahan, maka orang lain juga akan dengan senang hati membantu. Seperti itu ya. Kemudian dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Jadi mencari celah perbedaan itu bukan sebagai kekurangan, tapi sebagai kekayaan. Nah, karena berbeda-beda jadi lengkap jadinya. Nah, seperti warna ya. Pelangi itu akan indah apabila dia dilihat dengan banyak warna, tapi kalau dia satu warna aja bukan pelangi namanya. Jadi kurang indah ya kalau pelangi misalnya satu warna hijau aja.
Jadi indahnya pelangi itu karena banyak warna. Seperti itu juga dalam kita kehidupan. Perbedaan itu menjadi seperti warna pada pelangi ya, seperti itu ya. Nah, jadi banyak warna itu menjadikan indah. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar, jadi akan mudah untuk melakukan pembangunan. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Nah, meningkatkan rasa solidaritas sosial antara sebagai sesama anggota masyarakat. Kayak gimana maksudnya? Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul. Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Nah, jadi perbedaan itu dikebelakangkan dulu. Dengan demikian, perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Solidaritas atau setia kawan. Nah, jadi solidaritas itu artinya setia kawan ya. Sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah secara baik secara keuangan maupun tenaga. Jadi utamakan kepentingan umum ya, kepentingan bersama dulu dari kemudian di atas kepentingan bersama itu di atas dari kepentingan pribadi, seperti itu maksudnya ya. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah perdesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Misalnya ketika parit, nah atau selokan di daerah kita tempat kita diam itu menjadi tersumbat karena banyaknya sampah atau karena tanah yang mulai menumpuk, maka kalau ini dibersihkan sendiri maka ini akan sangat berat, tapi kalau dilakukan gotong royong atau kerja bakti maka akan cepat terselesaikan dan pekerjaannya tidak seberat dengan dikerjakan sendiri. Nah, jadi akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Dan itu juga dapat meningkatkan solidaritas atau rasa setia kawan tadi ya. Nah, jadi timbal baliknya nanti akan muncul rasa solidaritas setia kawan setelah kita bekerja sama tadi atau kerja bakti ya. Kemudian menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi diskriminasi tadi membeda-bedakan ya. Jadi menghapuskan bentuk-bentuk tindakan yang membeda-bedakan dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Jadi caranya agar tidak terjadi perpecahan adalah dengan cara menghormati persamaan derajat. Tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Nah, ini pengertian dari diskriminasi. Perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya sedikit, minoritas itu sedikit ya, yang biasanya sedikit secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan, politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Jadi membeda-bedakan itu adalah diskriminasi. Misalnya hanya karena dia tidak memiliki kesamaan dengan teman-teman yang lain, misalnya teman-teman yang lain sudah punya sepeda, dia tidak punya sepeda,
dia tidak diajak main. Nah, berarti itu kita telah melakukan diskriminasi tadi ya. Karena dia tidak memiliki sepeda misalnya, dia tidak diizinkan untuk ikut bermain. Nah, berarti kita sudah melakukan diskriminasi. Dan ini tidak diperbolehkan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nah, ini sudah berakhir ya untuk pembelajaran di subtema 1. Mungkin sampai sini dulu yang Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.